Saya menyesal perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf saya, maafin saya. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf saya, maafin saya. Wah, resbok mentality. Ngatain di ruang publik, minta maaf di ruang publik, digeruduk sama publik, kabur dan ketangkep. Itu udah jadi pola dari zaman kapan tahu. Banyaklah ya influencer, artis, politikus dan kawan-kawannya yang ngelakuin hal yang ya kayak gini. Nah, yang terbaru yang lagi viral, YouTuber yang namanya Resbob alias Adimas Firdaus tuh lagi dalam pembahasan banget. Doi ngucapin kata yang berbunyi, pokoknya semua orang Sunda itu kalau bikin awalnya Doi nyinggung supporter sepak bola, sebelum akhirnya itu ngeluas jadi hinaan terhadap suku Sunda. Kata-kata pokoknya semua orang Sunda itu itu kan artinya ngegeneralisir kalau semua orang Sunda itu Tapi ya terlepas dari hal itu, di video pertama ini gue mau ngajak lo semua buat coba bedah cara berpikir di balik kalimat tersebut. semua orang Sunda kalau bikin Oh ya, sebelum lanjut gue juga mau sedikit cerita kalau tujuan gue buat video ini supaya seenggaknya hidup gue itu bisa berguna. Paling enggak gue bisa nyebarin info apa yang lagi ada, yang lagi viral buat dibahas bareng. Gue gak bisa kritis kayak guru gembul atau bagi-bagi rezeki kayak Kang Deddy, walaupun dua-duanya panutanku. Kang Deddy, guru gembul. Jadi ya gue cuma bisa ya begini sambil ngimpi ada yang subrek dan suka sama channel ini. Oke, kita balik lagi ke pembahasan si Daus yang lagi viral. Jujur ya, lu pada juga pasti udah tahu kalau kasus kayak gini tuh udah banyak banget dan terus berulang. Nggak cuman mengenai suku Sunda doang, banyak lah suku-suku yang udah kena korban orang-orang yang kayak gini. Biasanya kalau kasus kayak gini udah kejadian tuh ada tiga alasan standar yang diucapin para pelakunya. Pertama, nggak lain dan nggak bukan, yakni lagi emosi. Yang kedua, ya lagi bercanda. Sementara yang ketiga di luar kesadaran, kayak yang dilakuin sama si Resbob atau si Daus ini. Di sini juga gua keinget satu poin yang sering dibahas sama guru gembul. Manusia itu sering pakai logika buat ngebelain emosi, bukan buat cari kebenaran. Jadi setelah kalimatnya keluar, baru deh sibuk doi cari alasan. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Lagian ucapan pokoknya semua orang Sunda itu bukan sekedar kasar. Dari kata-kata itu kita juga bisa nangkep bahwa masalah utamanya itu ada di kata semua. Begitu lu udah bilang semua, itu artinya lu udah menghapus individu. Di dalamnya itu ada gubernur, ada artis, ada ojol, ada kang batagor, bahkan sampai ke pahlawan. Selain itu ya lu juga udah ngehapus variasi dan ngeganti manusia dengan label. Nah, yang jadi masalahnya lagi, labelnya ini adalah binatang. Kan jadinya itu masuk ke tahap yang lebih serius yang namanya dehumanisasi. Kepikiran gak sih kenapa kata-kata kayak gini kok bisa keluar dan ya gitu aja, enteng aja gitu keluar dari bacot orang. Ternyata itu semua tuh karena stereotip yang udah ada, yang udah lama ditanam. Yuk kita urutin dari sejarahnya. Dari zaman kolonial, masyarakat itu udah dibagi-bagi dan ada yang dicap penurut, ada yang dibilang keras, ada yang dibilang lugu, bodoh, lucu, dan lain sebagainya. Label-label kayak gini tuh bukan cuman iseng, tapi ini juga cara buat lu ngatur manusia yang ada di suatu tempat.
Jadi ibarat kata kalau satu kelompok udah dianggap rendah, mereka itu bakal gampang buat diremehin. Nah selanjutnya abis kolonial lewat nih, kolonialisme tuh udah lewat lah, udah kemana tahu. Ternyata labelnya itu yang tadi udah kebentuk itu nggak ikut mati sama kolonialismenya. Label ini malah cuma berubah dan pindah bentuk aja gitu. Mereka cuma berubah jadi lawakan, mereka berubah jadi bahan stand up, jadi obrolan warung, sampai akhirnya ya udah biasa aja di kuping kita. Di kasus ini lu pasti juga pernah dengar stereotip tentang suku Sunda. Misalnya penurut, lugu, bahan candaan, pemales, terus apalagi ya? Coba deh komen kalau lu tahu stereotip apa aja yang melekat di orang Sunda. Yang jadi masalah stereotip ini kan sifatnya itu satu arah. Udah gitu stereotip ini ada terus-menerus dan terus-menerus dinormalisasi, terus diulang-ulang gitu sampai akhirnya jadi kebiasaan. Terus diulang sampai akhirnya misalnya pas ada satu kelompok yang protes, ntar dibilangnya baper. Alah lu gitu aja baper lu. Yaudah deh gue minta maaf. Udah endingnya cuman kayak gitu aja. Nah di kasus ini juga sama, si Daus pada akhirnya udah minta maaf. Ya minta maaf sih boleh, tapi kan ada dampak dari setiap apa yang lu lakuin gitu kan. Akan ada dampak dari setiap apa yang kita perbuat. Masalah ini tuh nggak lepas dari niat sama dampak, dan ini juga termasuk poin penting. Apalagi kalau urusan niat kan masalahnya cuma lu doang sama yang Maha Kuasa yang tahu ya kan. Abis lu ngelaksanain niat lu, terus lu ngomong, baru abis dari situ ada dampaknya. Nah ini nih dampak yang akhirnya jatuhnya di urusan sosial. Mungkin lu bisa ya saat udah kejadian lu bilang nggak niat buat rasis, tapi kan tetap omongan lu itu menyampaikan apa yang lu pikirin. Ditambah lagi ya lu lempar itu di ruang publik. Udah gitu kalau dipikirin dari proses rekam, potong, sampai posting dan bikin caption kan masih ada jeda ya. Itu tuh jeda waktunya banyak banget. Gak ada terbesit buat jangan diposting deh, nanti malah jadi bahaya. Atau lu bilang sama temen lu, bro itu jangan diposting ya bahaya, atau apa kayak gitu, buat hal ini tuh nggak sampai kejadian kayak gini gitu. Akhirnya sekarang dia cuma bisa minta maaf. Ya minta maaf memang penting, tapi maaf nggak bisa ngehapus realitas yang udah jadi gitu kan. Sekarang ribut pada ngegeruduk si Daus yang nggak tahu kemanain. Buat dia mah sebenarnya gampang ya kalau mau ngumpet. Lah duitnya banyak. Bokapnya dulu pernah korupsi beberapa M gitu. Ya lu bisa lihat deh beritanya. Terungkap latar belakang keluarga Adimas Firdaus alias Resbob, di mana ayahnya Muhammad Nasihan diketahui merupakan terdakwa kasus korupsi yang merugikan negara sekitar 55 miliar rupiah pada 2018. Ia divonis 10 tahun 6 bulan penjara dan denda 600 juta rupiah dalam perkara korupsi serta pencucian uang dana Askes dan JHT di lingkungan Pemkot Batam. Sementara itu Resbob, anaknya, menjadi sorotan publik usai videonya viral karena menghina suku Sunda dan supporter Persib Viking dengan menyamakan mereka seperti hewan. Lu bisa cari beritanya dimanapun itu ada, lu tinggal cari di Google juga ada kok. Tapi gue mah kasihan sama emaknya tuh minta maaf kesono kesini gara-gara kelakuan anaknya. Itu semua salah saya mohon maaf Pak Andri Rosadi. Itu semua kesalahan saya karena anak-anak saya mohon maaf Mbak Jija. Mau aku didahin, mau aku dihina, nggak apa-apa, aku terima karena ini memang kesalahan anak-anak. Gimana menurut lu pada? Tapi sebenarnya ya kalau misalkan untuk masalah ngehukum daripada ngegeruduk terus orang yang nggak ketemu, mending kita bisa ngelakuin dengan cara yang lain. Kita bisa ngehukum orang kayak gini lewat online. Berhubung doi influencer yang suka live, ya lu tau lah, dengan nggak nonton itu tandanya lu nggak support. Kalau lu nggak nonton, lu bisa tanya adek, kakak, bokap, nyokap, kakek, atau orang terdekat lu buat nggak nonton doi. Kali aja gitu ada saudara lu yang nonton, ya kan? Udahlah, doi juga cuma bisa nyesel sekarang, dan itu nggak akan ngerubah apa yang udah doi perbuat, apa yang udah terjadi. Namanya nyesel ya adanya di belakang, ya kan? Kan kalau di depan itu namanya lu daftar lo. Apalagi pihak berwenang juga akhirnya turun tangan buat nyari keberadaan si Daus. Kang Deddy juga bahkan secara halus nyentil permasalahan ini. Beliau bilang kayak gini nih. Harimau itu diam saja menakutkan, apalagi
kalau dia mengaum atau menerkam. Beda dengan bebek, ramai suaranya, hanya bikin bising dan gaduh. Tak membuat kita menjadi ketakutan, apalagi lari terbirit-birit. Terlepas dari semua permasalahannya, akhirnya banyak orang juga pada akhirnya bisa menghela nafas lega karena sosok si Daus ini akhirnya udah ketangkep. Ya lu bisa lihat beritanya di mana-mana, doi ketangkep cuman bisa ngurung kayak ayam sayur. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf ya, maafin saya. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf ya, maafin saya. Saya menyesali perbuatan saya. Ya, terlepas dari semuanya, di ending video ini gue mau ngajuin satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita anti rasisme atau kita cuma anti rasisme kalau kita yang kena rasis? Jawab di kolom komentar. Semoga kasus kayak gini nggak kejadian lagi. Selamat beristri jahat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.